Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat seiman dan seakidah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman semua yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu, berjuta-juta kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, sudahkah kita renungkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita semua tanpa kita sadari betapa besar nikmat itu, dari mulai nikmat mata, sebagaimana kita bisa melihat, nikmat hidung. Dengan nikmat itu kita bisa mencium bau-bau yang ada di dunia ini, dan juga nikmat tangan, kaki, dan nikmat semua panca indera kita dan seluruh anggota tubuh kita. Betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semua itu Allah berikan kepada kita secara gratis. Allah tidak meminta imbalan apapun dari kita. Yang Allah inginkan supaya kita selalu bersyukur, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dengan cara kita menjalankan perintah Allah semampu kita, dan kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua itu disebut dengan takwa, yang sering kita dengar di waktu kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Setiap khutbah disampaikan wasiat-wasiat takwa kepada kita semua. Semoga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alangkah kita tidak menyadarinya. Kita kadang sering lupa, sering lalai dengan kewajiban-kewajiban kita. Padahal Allah sudah memberikan semua yang kita butuhkan. Tapi kenapa kita tidak mau menjalankan perintahnya? Justru kita malah sering bermaksiat, sering kita melanggar apa yang Allah larang. Sahabat semua, mari kita renungkan betapa banyak dosa yang kita pernah lakukan tanpa kita berpikir, tanpa kita sadari. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Maka dari itu, marilah kita berbenah, marilah kita perbaiki amal-amal ibadah kita, marilah kita perbaiki sholat kita, marilah kita perbanyak sholawat zikir, serta berdoa kepada Allah, istighfar, minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, dari dosa kecil sampai dosa yang besar. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita, entah sekarang, besok, atau kapanpun
kita pasti akan dipanggil Allah. Hanya waktu saja yang kita tidak tahu dan bagaimana cara kita meninggal. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, mari kita sama-sama perbaiki akhlak kita, perilaku kita. Semua yang kita lakukan kelak akan dihisab, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik sekecil apapun akan ada balasannya. Begitu pula perbuatan dosa yang kita lakukan di dunia. Maka dari itu, marilah sebelum terlambat, sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepadanya, mari kita siapkan bekal-bekal di dunia ini untuk perjalanan hidup kita di akhirat yang kekal abadi. Mari kita siapkan untuk bekal kehidupan di hari kiamat, di hari akhir, di hari akhirat nanti. Jangan sampai kita menyesal karena kita menyanyiakan waktu di dunia hanya untuk kepentingan dunia saja, tapi kita lalai bahwa sesungguhnya kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Maka dari itu, khususnya buat saya pribadi dan keluarga saya dan semua teman-teman semua, marilah kita introspeksi diri. Apakah sudah benar yang kita lakukan? Apakah sudah sesuai syariat Allah yang kita lakukan? Apakah justru kita sering berbuat dosa? Alangkah dosanya kita, alangkah buruknya kita, alangkah celakanya kita kalau kita di dunia tidak berbuat kebaikan, tapi malah berbuat dosa. Sahabat semua, mari kita berdoa, istighfar, perbanyak sholawat, perbaiki sholat kita, karena sesungguhnya sholat adalah kunci utama amal-amal kita, yang mana sholat akan dihisab terlebih dahulu. Apabila sholat kita benar, sholat kita diterima, maka seluruh amal ibadah kita akan diterima. Dan jika sebaliknya, apabila sholat kita tidak benar, sholat kita asal-asalan, sholat kita tidak diterima, maka amal ibadah lainnya akan sia-sia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.